Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi panas-panasnya. Hubungan kita sama kecerdasan buatan atau AI. Kita akan coba pakai cara pandang yang baru buat memahaminya, membedah perbedaan antara kecerdasan biologis, si daging, dan kecerdasan buatan si silikon. Yuk, kita mulai. Oke, cerita kita kali ini dimulai dari sebuah janji. Sebuah janji yang belum terpenuhi dari kartun klasik The Jetsons. Janji soal robot asisten rumah tangga yang punya akal sehat. Sebuah janji yang, ya sampai sekarang masih kita tunggu-tunggu. Nah, ini dia misteri utamanya yang kita sebut paradoks Rose. Aneh kan? Di satu sisi, AI itu punya kecerdasan yang super, bisa melakukan hal-hal yang mustahil buat otak manusia. Tapi di sisi lain, buat urusan dunia nyata yang sepele, dia bisa jadi kikuk dan nggak bisa diandalkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Paradoks inilah yang bikin kita sering bingung. AI zaman sekarang itu bisa ngobrol pinter kayak profesor, tapi nggak punya akal sehat kayak Rosie si robot. Nah, kita sering salah kaprah. Kita kira kefasihannya ngobrol itu tanda-tanda kesadaran sejati. Dan ilusi inilah yang mau kita bongkar habis-habisan. Sekarang, untuk benar-benar bisa ngertiin si mesin ini, kita justru harus ngertiin diri kita sendiri dulu. Yuk kita mundur jauh ke belakang, menelusuri perjalanan 600 juta tahun evolusi kecerdasan biologis. Jadi, kecerdasan kita ini dibangun lapis demi lapis selama jutaan tahun. Pertama, ada yang namanya mengemudi. Ini dasar banget, cuma dorongan buat bertahan hidup, mendekati yang baik, menjauhi yang buruk. Terus penguatan. Kita mulai belajar dari trial and error. Ada semacam kritikus internal yang membentuk kebiasaan kita. Lalu simulasi. Nah, di sini imajinasi muncul, kemampuan buat bikin model dunia di kepala kita dan memprediksi apa yang akan terjadi. Keempat, mentalisasi. Kecerdasan kita jadi sosial. Kita sadar kalau makhluk lain juga punya pikiran. Dan yang terakhir, yang paling baru, adalah berbicara. Bahasa memungkinkan kita berbagi ilmu dan membangun peradaban. Nah, sekarang siap-siap ya, karena ini bagian yang bakal bikin klik di kepala kita. Ternyata, cara kita membangun AI itu benar-benar membalik semua urutan evolusi tadi. Nah, ini dia yang paling gila. Kita, manusia, butuh 600 juta tahun buat sampai ke langkah kelima, yaitu bahasa. Tapi pas kita bikin AI, kita malah loncat. Kita lewatin semua langkah awal itu dan langsung kasih dia kemampuan paling canggih di akhir, kemampuan berbicara. Terus, apa akibatnya? Ya kita menciptakan sesuatu yang aneh. Sebuah entitas yang bisa ngomong dengan sangat meyakinkan, tapi pada dasarnya nggak punya pemahaman sama sekali soal dunia fisik. Nggak punya rasa takut akan kematian, nggak punya tujuan dari dalam dirinya. Dia bisa ngejelasin fisika nuklir, tapi dia nggak tahu rasanya jatuhin gelas itu gimana. Jadi, yuk kita pakai metafora baru yang jauh lebih pas. AI itu bukan sebuah pikiran. Anggap aja dia itu perpustakaan kemungkinan. Bayangin AI itu kayak pustakawan super cepat yang lari keliling semua buku yang pernah ditulis manusia, terus dia ngejahit kutipan-kutipan jadi jawaban yang paling mungkin secara statistik. Dia nggak menciptakan, dia cuma mengombinasikan ulang apa yang sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin baper dan salah paham soal AI, ilusi bahwa dia punya emosi dan kesadaran. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Kita curhat ke chatbot, terus jawabannya itu adem banget seolah-olah dia ngerti perasaan kita. Dan kita pun merasa dipahami. Tapi, apa itu beneran? Coba deh kita pakai perumpamaan sederhana. Bayangin Anda lagi baca buku yang ceritanya sedih banget, yang bener-bener menyentuh. Anda saking terhanyutnya, sampai-sampai air mata Anda netes. Nah, pertanyaannya, apakah bukunya yang merasa sedih? Ya jelas enggak dong. Buku itu kan cuma kumpulan kertas dan tinta. Emosi yang Anda rasakan itu 100% milik Anda, yang terpicu oleh simbol-simbol di atas kertas. Nah, AI itu persis seperti itu. Dia itu ibarat buku yang bisa menulis dirinya sendiri secara instan. Pas dia bilang sesuatu yang kedengeran empatik, itu karena perpustakaannya ngasih tahu dia kalau kata-kata itulah respon yang paling pas secara statistik. Dia nggak merasakan apa-apa. Emosi yang muncul itu punya kita, yang kita proyeksikan ke sebuah cermin digital yang super canggih. Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, lantas apa artinya buat kita? Apa peran kita sekarang di dunia yang makin dipenuhi oleh AI? Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. AI itu fungsinya adalah generasi. Dia menciptakan ribuan pilihan, ribuan ide, ribuan gambar. Tugasnya bikin tumpukan jerami jadi makin besar. Nah, sebaliknya, kecerdasan manusia itu fungsinya adalah seleksi.
Tugas kita adalah menyaring semua sampah informasi itu buat nemuin satu jarum yang benar-benar penting, yang punya makna. Inilah kehebatan kita yang nggak akan pernah bisa digantikan. AI itu dirancang untuk mencocokkan pola dari data masa lalu. Ibaratnya, dia punya peta dari semua jalan yang pernah dilewati. Tapi kita, manusia, kita adalah sang penjelajah. Kita bisa keluar dari peta itu, berani ambil resiko, dan menciptakan jalan yang sama sekali baru. Jadi, mari kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah gagasan yang sangat kuat. Jangan lagi takut, kita bakal digantikan sama AI. Coba lihat dari sudut pandang lain. Kita ini sedang dipromosikan. Tugas kita bukan lagi sekedar jadi penghasil atau penyimpan informasi, karena peran itu sudah diambil alih. Tugas baru kita, tugas yang jauh lebih penting adalah menjadi kurator makna, pemberi arah, dan arsitek masa depan. Perpustakaannya mungkin udah bisa bicara, tapi cuma kita yang bisa memutuskan cerita mana yang layak untuk diwujudkan.